Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami diingatkan, tapi juga disegarkan oleh kenyataan bahwa bahwa Putramu berkuasa atas segala sesuatu. Atas maut, atas sakit, atas penderitaan, atas kesusahan, dan segala malapetaka lain yang membuat kami seringkali putus asa. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami tetap bertahan di dalam kesulitan dan salib itu, dan berharap kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini dalam minggu biasa kelima berbicara tentang penderitaan, tentang salib. Salib yang tidak hanya terjadi 1-2 hari, tetapi mungkin lama, mungkin bertahun-tahun. Sehingga mengalami pergumulan yang tidak mudah. Mengalami derita, mengalami kepedihan, mengalami kesendirian, kesakitan yang tak terkirakan dan tak terkatakan. Maka dalam bacaan pertama hari ini kita mungkin tahu siapa Ayub. Kalimatnya bagus sekali. Dia berkata, "Bukankah manusia harus bergumul di bumi ini dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan?" Kita punya pembantu rumah tangga. Mereka seperti orang upahan untuk mendapatkan gaji. Budak yang ingin dibebaskan dari kesulitan dan penderitaan mereka. Maka dia katakan pada bagian terakhir, dia katakan, "Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik." Saudara, kita mengerti Ayub. Anaknya dihabiskan, hartanya ditunggang balikan, dihancurkan, dihabiskan, dan dia merana dengan debu di tubuhnya. Lagi pula dituduh oleh teman-temannya bahwa dia berdosa. Dan itulah semua pergulatan batin kita manusia. Bukan hanya dulu, tapi sekarang pun, terutama dengan pandemi ini, dengan virus ini, mungkin ada saudara-saudari kita yang dipanggil Tuhan. Kemarin masih bicara, hari ini sudah tidak ada. Memberikan shocking, memberikan kesakitan, atau mungkin kita sendiri. Atau mungkin orang yang dekat dengan kita. Entah suami, entah istri, entah saudara, entah ibu, atau siapa mengalami saat-saat yang sangat sulit. Hari-hariku penuh dengan pergumulan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi untunglah kita mempunyai Tuhan yang mengerti dan memahami dan mengalami persis seperti yang kita alami. Bahkan lebih daripada yang kita alami. Dia menderita, diperlakukan tidak adil, dihina, diejek, ditendang, segala apapun yang pernah terjadi pada kita. Kita punya Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan akan datang, yang mengalami sekali lagi. Dan itu yang menghibur kita, dan itu yang menguatkan kita, dan itu yang meneguhkan harapan kita untuk tetap bertahan ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang tak terlukiskan dalam keluarga kita, mungkin dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan siapapun. Ya, yang tak bisa kita lukiskan dan tidak bisa kita katakan, hanya kita mengeluh, mengesah berhari-hari, dan malam menjadi malam yang panjang yang tak mudah dilukiskan. Itulah bacaan pertama, dan itulah yang kita lihat dalam diri Yesus Kristus. Ya, dalam diri Tuhan kita. Dalam tradisi Karmel, kami mempunyai seorang pujangga gereja, Yohanes dari Salib, yang melukiskan pengalaman yang sangat berat. Itu adalah pengalaman tentang kesepian, kesendirian, kesakitan, ya, yang ia sebut dengan dark night, malam gelap.
Ya. Malam gelap, malam saja sudah gelap, ditambahi gelap, jadi double dark night, malam yang gelap. Dan di situ malam gelap berarti apa? Segala daya-daya kemampuan manusia kita, entah pikiran, entah perasaan, ya, entah rohani, seperti hilang lenyap. Ya. Seperti Tuhan tidur, seperti kita mengalami seperti para rasul yang melihat Yesus tidur di buritan dan mereka mengatakan, Tuhan, kami mau binasa. Engkau tidak peduli. Kita mengalami Tuhan yang tidur. Kita mengalami Tuhan yang tersembunyi. Kita mengalami Tuhan yang sepertinya tidak peduli. Sekali lagi, sepertinya tidak peduli dengan penderitaan dan kesulitan kita. Dan itulah kenyataan yang kita harus alami dan kita pegang, kita jalani di hari-hari perjalanan hidup kita yang tidak mudah ini. Dan itu kita alami juga, tidak mungkin tidak hanya Yesus, saya pun, kita semua. Orang kudus semua siapa saja. Ya, semua siapa saja. Karena kita harus mengalami, mengikuti obseku Yesus Kristus, mengikuti Yesus Kristus. Apa yang guru kita alami, harus kita alami dalam konteks penderitaan, dalam situasi yang sendiri kita hadapi, yang berbeda-beda. Tetapi harus mengalami salib, menjalani salib itu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Ya. Tetapi meskipun demikian, kita bersandar kepada Yesus, bersandar kepada Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengalahkan segala sesuatu. Sakit, penderitaan, bermacam-macam penyakit, kematian, apapun juga telah dikalahkan oleh Yesus. Dan dia mengalami itu dan dibangkitkan. Dia menyembuhkan ibu mertua Simon. Dan begitu banyak orang mencari dan disembuhkan dengan berbagai macam cara. Saudara, kita lukiskanlah semua situasi kita. Kita lukiskanlah semua penderitaan kita. Seberat apapun. Maka kita melihat ketika kita mengalami ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita dalami? Apa yang harus kita lihat dalam diri kita? Pertama-tama saya mengatakan, pergilah dalam keheningan. Yesus bersama para murid hening, mencari tempat yang sunyi. Sekali lagi, mencari tempat yang sunyi, dan di situ ia sendirian. Penderitaan itu seringkali dan harus dengan sendirinya, harus sendirian kita mengalami. Mungkin orang yang paling dekat, suami, istri, anak, kekasih, atau orang tua, hanya bisa memahami, melihat dari jauh, merasakan, berempati, tetapi tidak mampu memasuki dalam relung-relung batin kita yang terdalam. Harus sendirian, maka kita sunyi, sepi. Dan itu menakutkan. Maka mari kita mencari dalam keheningan. Yesus mencari dalam keheningan untuk mencari kehendak Tuhan. Maka ketika orang mencari Yesus dan sendirian, dan orang mengatakan, ya, semua orang mencarimu. Tapi Yesus mengatakan, aku harus pergi ke tempat lain untuk melayani Tuhan, mewartakan kabar gembira ke tempat-tempat lain. Nah, disitulah kita lihat dalam keheningan dan kesunyian itu kita harus tunduk merendah. Kita harus meruntuhkan gunung kesombongan kita. Supaya kita menjadi lebih rendah hati. Karena kita hanyalah manusia yang diciptakan. Tidak lebih dan tidak kurang. Sekali lagi, kita hanya diciptakan. Bukan pencipta. Kita adalah manusia yang rapuh, lemah, tak berdaya. Harus tunduk menyembah. Harus tunduk tersungkur. Harus rendah hati. Istilah kedua. Jadi tadi mencari keheningan. Menemukan kehendak Tuhan. Dan tunduk menyembah. Mengakui dosa-dosa, kelemahan, keterbatasan kita. Disitulah kemudian kita bergaul, bergulat, bertemu dengan Tuhan. Terjadi apa yang kita sebut dengan conversation with Christ. Teresa Avila melukiskan doa menjadi conversation with Christ. Berdialog, berbicara, bercakap-cakap dengan Yesus.
Ya. Jadi penderitaan kita itu kita tempatkan dalam kerangka iman, harapan, dan kasih. Disitulah. Lalu Kristus menjadi hidup. Bukan lagi mati ribuan tahun yang lalu, tapi yang peduli dengan kita. Yang bersama-sama kita tinggal diam dan hening dan sunyi. Ya, bersama-sama untuk menutup mulut. Maka ketika Ayub pada akhir dari bab terakhir dia mengatakan, Tuhan datang kepada Ayub dan mengatakan, "Di mana engkau Ayub ketika aku menciptakan langit dan bumi? Engkau tidak ada. Dan engkau sombong dengan keangkuhanmu. Di mana engkau? Ketika segala-galanya kuciptakan engkau tidak ada. Dan sekarang engkau berkoar-koar kepadaku." Lalu Ayub mengatakan, "Ya Tuhan, ternyata imanku hanyalah iman karena pendengaran. Ternyata imanku adalah iman karena orang tua. Ternyata imanku adalah iman dari gereja, bukan dari aku sendiri. Dan sekarang aku tahu dari diriku sendiri, dari pengalamanku denganmu, engkaulah Allah dari segala sesuatu." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah perjalanan hidup kita, hidup Anda, hidup saya, hidup semua orang yang mengikuti Yesus. Ya. Tak terkecuali. Dan kita memberontak. Ayub pun memberontak. Memprotes, kenapa aku dan mengapa aku? Kita pun demikian. Ada saat-saat kita protes, kita marah, kita kecewa, kita benci. Bahkan menghujat. Bisa jadi. Bahkan Santa Teresa, Teresa kanak-kanak Yesus menceritakan kepada saudarinya. Saat-saat genting di mana dia seperti tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ada saat-saat begitu sakit, begitu memilukan. Sepertinya aku tidak mampu untuk bersandar kepadamu. Untuk percaya kepadamu karena engkau seperti pencuri yang tak peduli dengan hidup kami. Yesus disalib. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Wow. Tetapi saudaraku terkasih, itulah yang harus kita wartakan. Seperti Paulus mengatakan, aku tidak mewartakan apa-apa kecuali salib Yesus. Dan itu kabar baik. Maka Paulus dalam bacaan kedua hari ini dalam surat Paulus kepada umat di Korintus, celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Injil itu apa? Injil tentu saja kitab suci, kabar gembira. Kabar gembira siapa? Yesus berkuasa menang atas maut. Itulah kabar gembira bahwa salib Yesus adalah salib yang meneguhkan, menguatkan, membebaskan kita dari segala belenggu dan penderitaan. Apapun juga sekarang ini di dunia ini dan yang akan datang. Jadi bukan hanya di dunia ini, tapi yang akan datang pun kita dibela oleh Kristus. Semoga Anda dan saya, kita semua mari menjalani hidup ini dengan penuh kekuatan, dengan penuh keyakinan. Tetapi carilah keheningan. Ketika Anda melarikan diri dalam keheningan, bernangis di hadapan Tuhan, bersimpu di hadapan Tuhan. Disitulah kekuatan kita. Bersama Tuhan kita kuat. Semoga Tuhan memberkati Anda dan tetap menguatkan Anda dalam segala situasi apapun juga. Dan bagi Anda tetap mohon rahmat, penyembuhan, kekuatan daripadanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.